Nama saya Kelvin Cahaya Maulana. Di sini saya akan mewawancarai narasumber utama. Boleh tahu siapa namanya? Boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Romi Demoputra. Saya dipanggil Romi. Romi, terima kasih Romi telah meluangkan waktu Anda. Apakah saya boleh merekam kegiatan ini? Romi, kamu dari asli orang mana? Saya asli orang Bali, dari Gianyar. Saya silakan bagaimana perkuliahan selama ini, apakah ada kultur shock atau semacamnya? Baiknya saja, tapi kalau shock mungkin dalam bahasa ya, soalnya banyak teman-teman dari daerah-daerah lain, jadi bahasanya jadi harus kayak menyesuaikan. Bisa disediakan perjuangan untuk masuk ke Indonesia seperti lewat jalur apa, persiapan belajar berapa lama dan sejenisnya. Baik, jadi saya masuk lewat Undiksa dari jalur SBMPTN. Jadi saya belajar kurang lebih hamin 3 bulan sebelum SBMPTN dimulai. Jadi kalau sehari itu saya belajar cuma sedikit, cuma paling 1 jam 2 jam gitu. Saya dulu belajar dari Anda pintar ya bisa masuk SPF. Apakah saya boleh bertanya tanggapan Anda tentang belajar online itu gimana sih? Jadi tanggapan saya tentang belajar online itu saya gampang mengikuti pembelajarannya karena bisa belajar dari rumah, dan jadi saya bisa memanfaatkan media online dengan sebaik mungkin. Selain itu saya juga bisa mengakses pelajaran online dimanapun dan di tempat dimanapun dan kapanpun. Dan yang kedua, apa permasalahan yang terdapat dalam pelajaran online? Baik, permasalahan saya saat pembelajaran online ini yaitu mungkin terhadap pembelajaran ini kurang tanggapnya mungkin terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen, karena pembelajaran yang dilakukan secara online tentunya membuat beberapa murid harus berinteraksi secara online. Banyak murid atau mahasiswa yang merasa jenuh dan bosan akan hal tersebut. Selanjutnya, apa saran Anda mengenai pembelajaran online? Mungkin kalau dari saya, kalau pembelajaran online ini kedepannya agar pembelajaran dilakukan secara kesepakatan bersama dan tidak pandang bulu, dikarenakan setiap orang mempunyai halangan dan halangan masing-masing. Entah itu karena jaringan atau kurang nyamannya yang menjadi faktor utama untuk mengikuti pembelajaran online atau daring tersebut. Terima kasih Romi atas waktunya. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Gede Deva Brahmanda Saputra. Saya akan mewawancarai narasumber kedua. Terima kasih. Dengan nama siapa? Bisa dipanggil? Terima kasih Bayu telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan sebagai narasumber kami. Bolehkah kami membuat beberapa catatan dan merekam kegiatan untuk dokumentasi ini? Yang kedua, bagaimana kabar hari ini? Kamu asli orang mana? Asli Pasar. Pasar. Bisa diceritakan bagaimana perkuliahan selama ini? Apakah ada culture shock atau semacamnya? Itu sampai saat ini belum ada, karena kalau perkuliahan itu hampir mirip dengan waktu di SMA. Bisa diceritakan perjuangan untuk masuk Undiksa, seperti masuk jalur apa atau persiapannya bagaimana? Jalur masuk Undiksa saya lewat SBM, tapi untuk belajar gitu. Di sini saya ingin menanyakan tanggapan Anda tentang belajar online seperti apa? Tanggapan saya mengenai belajar online, yang saya pikirkan belajar online itu adalah belajar yang tidak terkait. Yang kedua, belajar online itu menurut saya kurang efisien karena tidak bukan dengan guru atau dosen yang tidak tahu. Dan kedua itu materi yang dijelaskan kadang tidak saya mengerti atau tidak saya pahami. Apa permasalahan Anda yang terdapat di pembelajaran online? Yang pertama pasti sinyal kan. Untuk sinyal di setiap mahasiswa atau setiap guru itu kan berbeda-beda. Ada yang sinyal bagus, sinyal jelek.
Nah itu kadang menghambat pembelajaran yang kita lalui. Kadang dia menjelaskan A tapi karena sinyal kita yang jelek, jadi kita belum bisa menerima pembelajaran yang maksud. Dan yang terakhir, apa saja saran mengenai pembelajaran online atau daring? Untuk saran saya untuk pembelajaran online sebaiknya jika ingin belajar daring atau online, sebaiknya itu menggunakan Zoom. Jangan menanyakan kepada mahasiswanya apakah sinyal yang mereka punya itu bagus ataupun tidak bagus, karena meminimalisir agar mahasiswa itu masuk dan melakukan materi yang belajar. Terima kasih Bayu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede Depa Brahmana Saputra. Di sini saya bersama dengan narasumber ketiga, yaitu bisa perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Made Wasudiyana, bisa dipanggil Eva dari Prodi 1 Pendidikan Teknik Mesin. Terima kasih Eva telah meluangkan waktunya untuk bergabung sebagai narasumber bersama kami. Yang pertama, bolehkah kami membuat beberapa catatan atau merekam kegiatan untuk sebuah dokumentasi? Boleh sekali. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik sekali. Biasa. Kamu asli orang mana? Untuk asli saya orang dari Desa Sekumpul ya, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Ya. Baik. Saya ingin bertanya juga, bisa diceritakan bagaimana perjuangan untuk masuk Kodisa, seperti masuk jalur apa, pembelajaran bagaimana? Ya, untuk waktu itu saya masuknya dari jalur mandiri ya. Dengan perjuangannya itu mungkin ya arahan kayak mengikuti tes. Baik, terima kasih. Ya, saya ingin bertanya juga, bagaimana tanggapan Anda tentang belajar online? Ya, tanggapan saya dalam belajar online itu ada dua hal, ada sisi negatifnya dan positifnya. Dari negatifnya itu saya terkendala sinyal dan tidak bisa mengikuti perkuliahan secara baik. Dan untuk di positifnya itu ada di bagian kayak saya tuh bisa banyak menemukan relasi seperti website gitu, jadi saya lebih dipermudah lah karena pembelajaran. Saya juga ingin bertanya, apa saja permasalahan saat belajar online atau daring itu sih? Untuk masalahnya sendiri itu sinyal dan tempat. Biasanya itu kan sinyal itu kayak koneksinya bisa kayak nge-lag lah bilangnya. Dan juga itu posisinya juga kayak kita tuh lagi ada di pasar, semuanya itu ada kayak semacam kelas yang harus dilaksanakan biasanya. Yang terakhir, apa saja saran mengenai pembelajaran online? Sarannya sih mungkin di bagian jam ya, mungkin biasanya bisa kayak memberikan jam yang efektif lah, dibilang kayak teman-temannya biasanya jam berapa gitu ya, supaya ada kesepakatan bersama juga. Baik, Eva, terima kasih untuk wawancara kali ini. Ya, sama-sama. Enggak. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Depa Brahmana Saputra. Di sini saya akan mewawancarai narasumber keempat, yaitu Saya Gede Ari Surya Purnama, bisa dipanggil siapa? bisa dipanggil Ari. Terima kasih Ari telah meluangkan waktunya untuk bergabung sebagai narasumber bersama kami. Bolehkah kami membuat beberapa cerita dan merekam kegiatan ini untuk dokumentasi? Ya, boleh. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Kamu asli orang mana? ini orang Bali. Bisa diceritakan bagaimana perjuangannya untuk masuk ke desa, seperti lewat jalur apa, persiapan belajar berapa lama? Saya masuk ke Universitas Pendidikan Ganesha ini melewati jalur SBMPTN. Untuk prosesnya pembelajaran saya masuk diterima di sini adalah ikut bimbel online dan sebagainya. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Anda tentang belajar online? Tanggapan saya terkait belajar online itu cukup mudah ya, karena bisa diakses di mana saja dan kita bisa mendapatkan banyak informasi dari berbagai macam media, tentu dari YouTube, Google, entah dari mana.
Ini juga saya ingin bertanya tentang permasalahan apa saja sih yang terdapat di belajar online. Permasalahan yang saya alami dalam proses belajar ini yang paling utama menurut saya adalah waktu dosen atau guru mengajar itu sangat membosankan sekali karena menggunakan meja yang itu saja, dan banyak juga murid teman-teman saya juga yang kurang mengerti apa yang dijelaskan oleh guru atau dosen mengajar. Ini saya ingin bertanya tentang saran yang mengenai belajar online seperti ini. Untuk sarannya saya terhadap guru bisa menggunakan media lain dalam proses pembelajaran agar tidak itu saja, biar tidak bosan kami sebagai mahasiswa. Dan juga untuk saran lainnya yaitu agar menerima alasan kami seperti jaringan, tidak bisa on cam dan lain sebagainya. Terima kasih Ari untuk atas waktunya. Ya. Kenalkan, nama saya Kris Cahaya Maulana. Di sini saya akan mewawancari narasumber kita. Beritahu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Marinawan. Kita kami melakukan kegiatan ini untuk dokumentasi. Boleh. Kamu orang mana ya? Saya asal Bali, Di saya dari Kabupaten Jembrana. Oke, silakan bagaimana perkuliahan selama ini? Apakah ada petunjuk atau semacamnya? Untuk perguruan sekarang masih beda-beda karena masih awal mungkin ya. Saya mau bertanya tentang apakah tentang belajar itu apa sih? Kenapa saya belajar online karena belajar online itu adalah hal yang baik karena tidak semua orang bisa melakukan pelajaran secara offline secara mendadak, karena belajar online bisa diakses secara di mana-mana saja, karena belajar offline biasanya dilakukan oleh dosen secara tiba-tiba karena perubahan jadwal. Kedua, apa permasalahan yang Anda dapat dalam pelajaran online? Permasalahannya dengan inilah, murid-murid menjadi lebih malas karena tidak semua yang akan mendengarkan ajaran yang diberikan oleh guru, karena ada yang selesnya atau ada yang malas untuk belajar online. Terakhir, apa saran Anda untuk mengenai pembelajaran dan Saran saya, pembelajaran online dilakukan setengah-setengah dengan pembelajaran offline, karena pembelajaran online harus dilakukan dengan kesempatan bersama, karena semua itu ada halangan masing-masing tergantung jaringan ataupun kenyamanan masing-masing. terima kasih kawan atas waktunya.